Kami masih beroleh kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih untuk diberkati, dibentuk oleh firman-Mu. Olehnya Roh Kudus Tuhan layani setiap kami. Supaya kami bukan saja mengerti firman-Mu, tapi boleh terukir menjadi hidup dan karakter kami. Kami sambut pelayanan-Mu, kami sambut firman-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Silakan dulu Pak Saudaraku dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Terima kasih Pak Gembala untuk kesempatan untuk melayani sekali lagi. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Tentu ketika kita menjalani hidup ini seringkali dipersoalkan adalah apakah Tuhan tolong atau tidak. Apakah Tuhan buka jalan atau tidak. Ini bukan berarti salah, tapi ada kebenaran yang lebih dalam yang harus kita miliki, saudaraku. Sebab kalau kita mau jujur dalam membaca Alkitab kita, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh kita untuk hidup mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu catat, mempermuliakan nama Tuhan itu lebih tinggi, lebih dalam dari persoalan diselesaikan. Saya ulangi sekali lagi, mempermuliakan Tuhan itu lebih tinggi, lebih besar daripada persoalan diselesaikan. Kalau persoalan diselesaikan itu bicara tentang kepentingan kita. Sehingga hati kita tidak menjadi susah, hati kita tidak menjadi takut, tapi ada sukacita. Tapi kalau kemuliaan Tuhan dinyatakan atau nama Tuhan dipermuliakan, akan ada perkara jauh lebih besar melebihi kepentingan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Jadi ketika kita menghadapi persoalan hidup di muka bumi ini, maka yang harus pertama kita ingat, kita sadari adalah siapakah kita di dalam Tuhan Yesus. Karena itu pada pagi menjelang siang ini kita merenungkan satu topik yang membutuhkan sebuah konsentrasi. Bicara tentang orang benar. Kalau saya boleh turun ke bawah dan bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, kira-kira di pikiranmu apa yang kamu ketahui tentang orang benar itu? Di pikiran Bapak Ibu Saudara pertama kali mendengar orang benar itu, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Hah? Apa? Saleh. Apa itu saleh? Bukan tukang bakso ya. Saleh itu artinya itu pinjaman bahasa seberang sebenarnya ya. Saleh itu artinya hidupnya, kalau bahasa Inggris menggunakan terjemahan yang lebih bagus namanya godliness, keilahian ya. Jadi hidup sesuai dengan Tuhan. Saleh, apalagi ketika mendengar kata orang benar. Baik, orang baik. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita mendengar kata orang benar adalah kita berpikir itu pasti hidupnya harus benar, betul? Hidupnya harus benar. Hidup benar itu mulai dengan pikiran yang benar, dengan hati yang benar. Lalu kita bertanya, saudaraku, adakah orang benar yang demikian? Gak ada ya, susah. Kalau begitu, wah, ada sesuatu yang harus kita benahi pemahaman kita ya, betul enggak? Padahal kalau Alkitab mengatakan doa kita berkuasa karena kita orang benar gitu loh. Orang benar itu, doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Bukan doa orang yang nangis besar kuasanya, ya kan? Bukan doa orang yang berpuasa besar kuasanya. Bukan doa orang yang rajin ke gereja besar kuasanya. Ya orang benar pasti rajin ke gereja. Tapi yang berkuasa itu adalah orang benar. Orang benar. Jadi di sini tentang masalah saja, jawaban doa saja, bicara tentang bagaimana kita peroleh jawaban doa itu sangat ditentukan siapa kita. Tapi seringkali kita berdoa kepada Tuhan itu kita bertanya tergantung kehendak Tuhan atau mau atau tidak gitu kan. Di pikiran kita kan, kita punya masalah, kita berdoa,
Tuhan tolong, nomor 3 tergantung sama siapa? Tergantung Tuhan. Benar gak sih? Benar gak? Benar gak? Benar gak? Coba dipikir. Jadi hari ini kita belajar firman Tuhan, diajak berpikir ya Bapak Saudara. Supaya kita berpikir lebih dalam, supaya kebenaran itu kita dapat. Sebab kalau firman Tuhan kita tidak mengerti dan kita tidak pahami, rohmu tidak bisa makan. Kalau rohmu tidak bisa makan, maka kerohanianmu tidak bertumbuh. Kalau kerohanianmu tidak bertumbuh, maka you tidak kuat menghadapi persoalan hidup. Bahkan terlebih lagi, engkau tidak bisa menggenapi kehendak Tuhan. Karena itu ketika kita mendengar firman Tuhan, kita harus mengerti dan bisa kita makan oleh manusia rohani, roh kita. Sehingga kita menjadi manusia rohani yang kuat karena Tuhan. Jadi kembali ke topik tadi, orang benar saudaraku. Jadi kalau kita memahami Alkitab dengan tepat dan benar, ternyata hidup suksesnya kita itu tergantung kesadaran kita, siapa kita di dalam Kristus. Nah, salah satu identitas kita, Alkitab mengatakan adalah bahwa kita itu adalah orang benar. Tapi ketika mendengar kata orang benar, kita seringkali berpikir kepada tindakan, perbuatan, ucapan, ya tingkah laku sehari-hari. Nah, kalau sudah begini, maka acuan kita apa tuh? Perbuatan kita, ucapan kita benar atau tidak, acuannya apa? Tolak ukurnya apa? Perintah Tuhan. Nah, kalau ini dipahami, tentu kita berpikir siapa yang bisa melakukan seluruh perintah Tuhan? Jawabannya adalah tidak. Maka jawabannya adalah tidak ada orang. Nah, masalah lagi, benar gak kita mengatakan bahwa tidak ada orang benar? Nah, ini menjadi penting untuk kita pahami tentang pengertian orang benar itu. Ya. Sebelum saya masuk ke dalam, saudaraku, ketika saya menyampaikan Bapak Ibu Saudara konsentrasi, karena lebih dibutuhkan sebuah konsentrasi yang memadai untuk memahami penjelasan ini. Sebelum kita masuk bagaimana kita menjadi orang benar, atau proses kita mendapat status orang benar. Ingat ya, status itu artinya identitas. Ini menentukan hidup kita yang akan datang. Karena Alkitab dengan jelas menuliskan dengan banyak ayat di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, mengatakan ada berkat yang sangat besar bagi orang benar. Orang benar itu dilindungi. Daud mengatakan, dahulu aku muda, sekarang aku sudah tua, dan aku tidak pernah melihat keturunan orang benar itu meminta-minta. Keturunan orang benar. Siapakah orang benar? Siapakah orang benar? Tadi saya mengatakan kalau kita mengacu kepada perjanjian lama, kepada Taurat, tentu adalah orang benar itu diukur berdasarkan adakah dia taat atau melakukan tidak akan perintah-perintah Tuhan di zaman Taurat. Tapi kalau kita menganalisa lagi, adakah orang yang melakukan perintah-perintah Tuhan yang sudah Tuhan perintahkan dengan tidak bercacat? Tidak ada. Kalau begitu berarti tidak ada orang benar. Benar gak? Iya. Dari konteks kacamata perjanjian lama. Oke. Karena memang tolak ukur berdasarkan perintah Tuhan, maka kita diukur adakah kita melakukan firman Tuhan. Coba kita lihat beberapa ayat ya. Kita buka di Roma pasal yang ke-10. Ya. Roma pasal 10 ayat yang ke-5. Ya, boleh ditampilkan ya. Kita akan belajar firman Tuhan ini. Tuh. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Ingat hukum Taurat itu adalah isinya perintah-perintah dan larangan-larangan Tuhan. Hukum Taurat itu adalah isi hati Tuhan, maunya Tuhan bagi kita. Oke, dituangkan dalam perintah-perintah dan larangan. Dimatakan sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Kita mundur berapa pasal? Pasal 3. Pasal 3 ayat yang ke-19. Ya, pasal 3. Oke.
Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. 20 naikin sedikit. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tapi firman Tuhan mengatakan kalau kamu bisa penuhi seluruh hukum Taurat, maka kamu peroleh status orang benar. Kamu dibenarkan. Dibenarkan di sini artinya kamu diperlakukan dengan benar oleh Tuhan Allah. Kamu diterima tanpa ada jarak. Kamu diterima menjadi orang benar, diterima oleh Allah sesuai dengan karakternya. Tetapi di dalam perjanjian baru mengatakan tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Tapi justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi kembali ke tadi, kalau dari konteks kacamata perjanjian lama berdasarkan hukum-hukum Tuhan atau hukum Taurat, maka kalau ada orang yang melakukan seluruh perintah Tuhan, maka dia peroleh status orang benar. Tapi ketika kita membaca di perjanjian baru, memberitahu kepada kita bahwa tetapi tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan seluruh perintah hukum Taurat. Justru oleh hukum Tauratlah orang mengenal dosa. Jadi persoalannya gimana dong Pak Pendeta menjelaskan masalah ini? Tadi saya katakan di awal, ada banyak berkat bagi orang benar. Orang benar itu dilindungi, diberkati Tuhan, dipelihara. Bahkan diberi kehormatan yang sangat dalam oleh Tuhan. Orang benar itu apapun dia perbuatnya pasti berhasil. Orang benar. Tapi kalau kita mengacu ke perjanjian lama hukum Taurat, orang benar itu mengacu adakah dia melakukan hidupnya sesuai dengan hukum Tuhan atau tidak. Kalau sesuai maka dia disebut orang benar. Tapi Alkitab menjelaskan kepada kita di perjanjian baru bahwa tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan hukum Taurat. Tapi justru hukum Taurat orang mengenal dosa. Dengan kata lain saudaraku dikasih Tuhan, dari segi kemampuan manusia, dari segi apa yang ada pada manusia dikaitkan dengan hukum dan perintah Tuhan, tidak ada seorang pun yang sanggup menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Terbukti Tuhan kasih perintah. Yo tidak sanggup lakukan, berarti kita tidak bisa benar dengan kemampuan kita sendiri. Tapi kita bersyukur karena kita harus memperoleh status ini. Dan kita harus memahami status ini. Kalau Bapak Ibu hidup oleh status ini, kau hidupmu akan luar biasa cemerlang. Sungguh luar biasa cemerlang. Tidak ada kegagalan dalam hidupmu. Seperti Alkitab mengatakan, jalan orang benar itu seperti fajar. Kian bertambah terang sampai kepada apa itu rembang tengah hari? Hah? Sore? Rembang tengah hari? Apa rembang? Kalau bahasanya full day. Full day itu adalah matahari bulat di atas kita sampai ke siang hari. Matahari paling terang kapan? Siang kan? Jalan hidup orang benar itu seperti fajar yang kian bertambah seperti terang. Bukan sampai malam hari, tapi sampai kepada siang hari. Artinya jalan hidup orang benar itu tidak pernah turun. Sampai kepada puncaknya dia gak bisa turun. Wow, itu luar biasa dahsyat. Jadi untuk itu kita penting harus memahami apa sih orang benar. Tadi saya sudah jelaskan dengan sederhana bahwa tidak ada seorang pun yang bisa dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat sehingga dia menjadi peroleh status orang benar. Justru hukum Taurat buat orang jadi terhukum. Karena oleh hukum Taurat kita mengenal dosa, mengetahui pelanggaran kita. Tapi kita bersyukur ketika Tuhan kita datang dan lakukan sebuah perkara yang besar. Dan untuk memahaminya saya ajak kita lihat mundur di pasal 10 tadi. Roma 10 ayat 1 mulai kita baca. Sampai ayat 3 ya. Roma 10 ayat 1.
Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ini doa Rasul Paulus buat orang Israel. Ya, pasal 9 itu bisa bicara Israel masa lalu, 10 Israel sekarang, 11 Israel yang akan datang. Di pasal 10 setelah Paulus menjelaskan tentang orang Israel itu ada keturunan Abraham, tapi tidak diperhitungkan, cabangnya dipotong gitu. Ya, ranting dari pohon zaitun yang asli dipotong karena tidak hidup dalam iman gitu. Karena itu Paulus mengatakan, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan supaya Israel itu diselamatkan. Ayat 2, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Artinya Rasul Paulus itu orang Yahudi. Dia lihat orang Yahudi itu luar biasa kalau cinta Tuhan. Ya. Orang Israel itu cinta Tuhan itu luar biasa, tapi tidak dengan pengertian yang benar. Maksudnya begini. Orang Yahudi itu berani membunuh suami atau istrinya, orang tua atau anaknya kalau melanggar hukum Taurat dengan dia merajam. Bapak Ibu mau berani bunuh anakmu langgar hukum Taurat dengan batu? Mau? Kayak gitu. Tapi orang Israel dilatih begitu mencintai Tuhan, harus melebihi hubungan keluarga, melebihi hubungan darah daging, bahkan melebihi harga diri kita sendiri gitu. Maka orang itu fanatik dengan Tuhan. Fanatik dia. Artinya dia istilah bahasa yang baru, dia begitu cemburu kepada Tuhan. Dia begitu cemburu ketika ada seseorang yang tidak mencintai Tuhan. Waduh, dia tidak alih-alih membunuh orang itu kalau dia melanggar hukum Taurat. Jadi aku dapat memberi kesaksian tentang Israel bahwa Israel sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ayat yang ketiga, sebab oleh karena Israel tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Israel itu giat untuk Tuhan, tapi tanpa pengertian yang benar. Mereka membangun kebenaran sendiri dan menolak kebenaran Allah. Apa yang bagaimana mereka membangun kebenaran diri sendiri? Membangunnya berdasarkan ketaatan kepada hukum Taurat. Tapi waktu ketika Tuhan datang, mereka tidak memahami ketika Tuhan menjelaskan firman Allah atau menjelaskan hukum Taurat. Bahkan mereka menentangnya dan menolaknya. Tetapi dikatakan kepada kita bahwa mereka itu berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ini bicara ketika sekian lama setelah hukum Taurat Tuhan datang. Menyampaikan kebenarannya, bagaimana dia membenarkan orang berdasarkan percaya, berdasarkan iman. Tapi orang Yahudi gak mau, kalau saya benar itu adakah aku sudah hidup menurut hukum Tuhan atau belum. Dia gak bisa terima, gak bisa terima kalau you menjadi orang benar hanya percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Yesus kamu jadi orang benar. Orang Yahudi itu gak bisa terima gitu. Nggak bisa terima. Itu berarti mereka ingin membangun kebenaran sendiri dengan menolak kebenaran Allah. Padahal Allah itu memberikan kebenarannya lewat iman. Orang benar hidup oleh iman. Kita dibenarkan oleh iman atau melalui iman, melalui percaya. Sebab ayat 4 ya, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Apa maksudnya? Orang Yahudi itu ingin membangun diri menjadi orang benar dengan kemampuannya menuruti, taati perintah-perintah Tuhan. Tapi mereka tidak sanggup. Karena dosa menguasai manusia. Lalu kemudian Tuhan Allah melakukan sebuah perbuatan yang sangat dahsyat untuk memberikan kebenarannya kepada manusia. Nah, ini penting ya. Orang benar itu bukan hanya semata-mata hidupnya benar, tapi dia memiliki kebenarannya Allah. Nah, mengacu kepada yang tadi disebutkan tadi, orang Yahudi itu berusaha membangun kebenarannya dengan melakukan perintah-perintah Tuhan. Sanggup gak? Tidak sanggup. Lalu Allah melakukan sebuah perbuatan besar apa? Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat.
Artinya Yesus Kristus datang memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat. Oke. Satu-satunya pribadi yang sanggup melakukan seluruh perintah hukum Taurat adalah namanya manusia Yesus Kristus. Oke. Berarti yang berhak mendapat kartu orang benar itu siapa? Yesus Kristus, ya kan? Hanya dia satu-satunya. Hanya dia satu-satunya yang dapat memperoleh kartunya orang benar. Kristus adalah kegenapan. Kristus menggenapi seluruh hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Sehingga kebenaran itu yang Kristus miliki dia berikan kepada orang yang percaya kepadanya. Jadi yang berhak mendapat kartu orang benar cuma namanya Yesus dari Nazaret. Allah yang jadi manusia. Kartunya ini, status ini diberikan kepada orang yang percaya kepada dia. Jadi saudara, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu buat Tuhan dong. Jadi pahami, secara hukum Taurat tidak seorang pun bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Malah oleh hukum Taurat manusia menjadi berdosa dan terhukum di hadapan Tuhan. Tapi Allah melakukan sebuah perbuatan sangat luar biasa. Dia mau memberikan kebenarannya kepada manusia. Sebab kalau manusia tidak benar, tidak bisa berhubungan dengan dia. Allah itu benar. Allah itu tidak hanya kudus, suci dan mulia, tapi dia benar. Prinsip dasarnya dia benar. Karena itu untuk bisa berhubungan dengan Tuhan Allah, manusia itu harus benar. Tapi manusia diuji dengan perintah-perintahnya tidak dapat hidup benar. Karena itu Allah melakukan sebuah perbuatan ajaib. Dia turun menjadi manusia. Digenapi seluruh hukum Taurat tuntutannya. Lalu dia berikan kebenaran itu kepada semua orang yang percaya kepadanya. Sampai di sini bisa ikutin? Tapi seringkali anak Tuhan itu belum begitu pede untuk hidup dalam kebenaran ini. Maka saya bantu sedikit dengan pemahaman nalar. Oke? Gini. Bicara benar atau tidak itu lebih berkaitan dengan masalah dengan hukum. Maka kata dibenarnya itu adalah dikaios. Bahasa Yunaninya. Dikaios artinya adil. Benar menurut melalui proses peradilan gitu. Ya. Contoh si A ini pelanggar hukum. Maka ketika dia diperhadapkan dengan hukum dalam sidang pengadilan, maka dia didapati sebagai manusia yang terhukum, terdakwa, betul? Dan ketika hakim memutuskan perkaranya, dia bebas nggak? Nggak bebas. Dia harus menunggu penghukuman. Gitu. Itu adalah orang berdosa, kita. Tapi ketika bagaimana Allah bisa memberikan kebenarannya kepada manusia dalam pemahaman berikut ini. Ketika kita terdakwa di hadapan pengadilan Tuhan Allah, kita orang berdosa. Yang tidak bisa lepas dari tuntutan keadilan dan penghukuman Tuhan Allah. Kita tidak punya pengharapan. Tapi Allah itu mengasihi ciptaannya. Dia datang menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Yesus Kristus ini menanggung hukuman kita. Oke? Dia menanggung hukuman kita. Sehingga di hadapan pengadilan Allah, di hadapan pengadilan Allah mengatakan benar. Allah manusia itu berdosa, tapi aku bersedia menanggung seluruh penghukumannya. Oke? Maka setelah itu seluruh penghukuman ditimpakan kepada Kristus. Maka kita orang berdosa tidak lagi dihukum. Kenapa? Kenapa? Kenapa tidak lagi dihukum? Tuhan Yesus sudah dihukum. Berarti sebenarnya kalau Yesus dihukum berarti kita sudah dihukum. Kalau kita belum dihukum berarti persoalan kita belum selesai. Orang melanggar hukum. Kalau melanggar hukum tidak dihukum persoalannya selesai nggak? Nggak selesai, akan dikejar hukum. Suatu hari dibuka lagi kasusnya gitu. Jadi ketika Yesus menggantikan kita menanggung hukuman, itu berarti kita yang percaya kepadanya di perhitungan sudah dihukum. Tapi persoalannya adalah kalau si A
Melakukan sebuah pelanggaran kejahatan, membunuh orang. Lalu Yesus datang menanggung, mengatakan, aku menanggung hukumannya. Yesus menanggung hukumannya di kayu salib. Orang itu akhirnya gak jadi dihukum lah. Setelah itu dia hidupnya benar atau enggak? Hah? Ayo mikir ya. Ini si pembunuh ya kan, pembunuh diperhadapkan sidang pengadilan, dia kan nggak bisa menghindar, dia dihukum kan. Tapi berhubung Allah mengasihinya, Yesus Tuhan mengasihi, mengatakan, oke, aku nanggung penghukuman orang itu, sehingga orang itu tidak jadi dihukum, dia bebas. Pertanyaan setelah itu, dia bisa hidup benar nggak? Nggak bisa. Ini berarti kebenaran yang kita peroleh tidak hanya segi hukum, oke? Artinya kita ada penggantinya. Kita orang berdosa dihukum, Yesus menanggung hukuman kita. Itu disebut dengan pembenaran, tapi itu tidak cukup. Sebab setelah itu, setelah kita percaya Yesus, kita masih hidup di dunia nggak? Kalau setelah percaya Yesus langsung mati sih masih enak ya, ya kan? Setelah percaya Tuhan Yesus, dosa kita diampuni, langsung koid, langsung pulang ke surga kan? Selesai persoalan. Tapi persoalannya adalah setelah kita percaya Yesus, kita masih di dunia. Kita mengakui Yesus menanggung hukuman kita. Tapi setelah kita percaya, kita masih di dunia, dan seringkali anak Tuhan tidak memahami, mengulangi kesalahannya lagi. Tidak jauh beda dengan sebelum Yesus mati buat dia. Gitu. Maka ini berarti pembenaran yang Allah berikan kepada kita tidak hanya secara segi hukum. Tapi dia memberikan esensi kebenaran itu. Ya. Yesus Tuhan kita ketika jadi manusia, dia tidak pernah dan tidak bisa melanggar hukum. Ini yang dia mau berikan kepada kita. Oke. Yesus itu tidak hanya menanggung hukuman kita, sehingga kita bebas dari hukuman kekal. Tapi Yesus Tuhan kita ini, dia memberikan kebenarannya. Oke. Dia memberikan hidupnya, dirinya. Ini yang membuat kita bisa menjadi orang benar dengan karakter yang benar. Ada dua kata dalam bahasa Yunani itu kebenaran. Yang pertama saya sebut tadi dikaios, dikaiosune. Itu benar secara tingkah laku atau moral atau berdasarkan hukum. Tapi yang kedua adalah, masih ingat Yohanes 14:6 apa bunyinya? Tuhan mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan kata kebenaran yang kedua, kata yang kedua kebenaran itu bukan kata dikaios atau dikaiosune, tapi adalah aletheia. Aletheia itu prinsipnya akulah yang asli. Akulah yang sesungguhnya. Akulah yang tidak tersembunyi. Itu tentang keberadaan dirinya yang benar. Bapak Ibu, mana yang benar? Orang miskin berusaha hidup, bekerja dan keras untuk menjadi orang benar, menjadi orang kaya. Atau orang kaya yang hidup, gini, saya pakai bahasa lebih jelas lagi ya. Pakai bahasa yang lebih sederhana. Mana yang mungkin orang kaya hidupnya, gayanya hidupnya kaya. Atau orang miskin yang mau berusaha hidup jadi orang kaya, mana yang mungkin? Orang kaya. Atau bahasa lebih dalam ya. Orang berusaha hidup benar atau orang benar yang hidup benar? Mana yang lebih mungkin? Bisakah manusia berusaha hidup benar supaya jadi orang benar? Nggak bisa. Yang adalah orang benar, hidupnya benar. Mana yang lebih utama? Hidupnya dulu atau orangnya dulu? Sama, Tuhan mengatakan, maksud saya ada orang yang salah memahami tentang pernyataan. Alkitab mengatakan dari buahnya kamu mengenal pohonnya. Ya kan? Dari buahnya kamu mengenal pohonnya. Tapi ada pertanyaan lebih dalam. Sebenarnya menentukan buah pohon atau buah? Pohon kan? Maksudnya orang luar itu dia nggak tahu buah apa,
nggak tahu pohon apa. Kalau dia hanya bisa ketika dia lihat buahnya, oh ini duren, oh ini pohon duren. Tapi yang menentukan buah duren itu bukan durennya, tapi adalah pohonnya. Tapi bagi orang luar untuk mengenal pohon apa ini, dia harus lihat kepada buahnya gitu. Jadi di sini yang hendak dikenal adalah bukan orang yang berusaha hidup benar supaya jadi orang benar, tapi orang benar yang menghasilkan hidup yang benar gitu. Nah, kembali pemahaman tadi saudara-saudaraku tentang orang benar ini. Sebab kalau Bapak Ibu memahami dan hidup dalam kesadaran status orang benar ini, hidupmu berubah, doamu berubah, hubunganmu dengan Tuhan berubah gitu. You akan mengalami apa yang Tuhan katakan. Ya. Jadi Tuhan kita itu tidak hanya menyelesaikan persoalan hukum kita dengan Tuhan Allah, dengan Bapaknya. Dia mati mengganti menanggung hukuman kita. Kalau hanya itu saja, setelah kita ditanggung hukuman kita kembali mengulang kesalahan kita gitu. Maka Tuhan Allah itu melakukan perkara yang ajaib. Dia memberikan kebenarannya kepada kita. Yesus itu adalah kebenaran Allah. Kalau you mau lihat seberapa benarnya Allah, you lihat kepada Yesus itu. Karena Yesus adalah kebenaran Allah. Dia adalah penyataan keberadaan Allah yang termanifestasi. Dia cahaya kemuliaan Allah yang tidak kelihatan, kata penulis Ibrani pasal 1 ayat 3. Dia adalah gambar wujud Allah yang tidak kelihatan. Dia cahaya kebenaran. Dia adalah karakternya Allah kalau teks bahasa Yunaninya. Yesus itu adalah karakternya Allah. Karakternya Allah adalah benar. Karena itu untuk menjadi orang benar tidak cukup hanya secara proses hukum tindakan memenuhi penghukuman di kayu salib buat kita karena keadilan Bapaknya. Tapi dia harus melakukan sebuah perbuatan yang sangat dahsyat, memberikan kebenarannya menjadi kita, hidupnya menjadi diri kita, menjadi kebenaran kita. Nah, yang ini namanya makan daging. Makan daging. Anak kecil itu susah. Atau bayi itu gak bisa makan makanan keras. Ini makanan keras. Makanan keras itu bukan dengan suaranya keras, bukan. Mana makanan keras? Bertobatlah kamu, hai penjina, hai pembunuh, pencuri. Itu korbannya keras gak? Keras gak? Keras, suaranya yang keras. Ya kan? Itu makanan keras atau makanan susu atau daging? Hah? Kalau suara yang keras berarti minum susu. Makanan keras itu apa dong? Daging. Kamu itu orang benar. Itu makanan daging. Tidak semua orang bisa makan. Hanya orang dewasa yang punya kalau daging itu hanya orang dewasa punya gigi. Oke? Kalau bayi nggak bisa. Contoh yang lain, sebelum kita bahas kebenaran yang kedua tadi. Ya. Alkitab mengatakan, jika kamu ada di dalam Kristus, kamu adalah ciptaan baru. Yang lama-lama sudah berlalu. Kalau teks aslinya, lihatlah segala sesuatu telah menjadi baru. Itu makanan. Ini makanan daging. Oke. Kalau bayi rohani, dia nggak bisa pahami, nggak bisa makan. Baru, berarti kita setelah percaya Yesus harus berusaha hidup baru. Tapi Alkitab tidak mengatakan kamu harus berusaha hidup baru. Dia mengatakan kalau kamu ada di dalam Kristus, kamu makhluk yang baru, pribadi yang baru. Yang lama-lama sudah berlalu. Apa yang lama-lama? Seluruh kejatuhan Adam pertama dengan dosa dan kelemahannya sudah berlalu. Segala itu telah menjadi baru. Dan kalau ayat yang ke-18, 2 Korintus 5, tadi 17-18 mengatakan itu semuanya dari Allah.
Barunya dari Allah. Nah, ini makanan daging. Sama seperti orang benar tadi. Supaya Bapak Ibu bisa menerima memakannya, saya coba menalarkan tadi loh, dalam penjelasan proses hukum tadi. Semua orang bisa menerima kalau Yesus menanggung kita di atas kayu salib sehingga kita tidak perlu lagi dihukum. Karena ada pengganti. Tapi yang kedua lebih dalam, Yesus tidak hanya menanggung hukuman kita. Setuju gak sih? Kalau dia hanya menanggung hukuman kita, setelah itu kita mengulang lagi ke kesalahan. Karena itu Kristus melakukan sebuah perkara yang ajaib. Kita buka 2 Korintus 5:21. Tadi 17 18 sudah saya sebutkan, 21. Ya, 21. 2 Korintus 5:21. Baca sama-sama. 2, 3. Nah, kalau Indonesia kan apa yang dimaksudkan ketika Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Dia pemahaman pada umumnya adalah Yesus yang tidak bersalah lalu dia menjadi bersalah karena kita. Dia dihukum gitu. Oke? Supaya di dalam dia kita dibenarkan, kita tidak lagi dihukum oleh Allah. Itu pemahaman yang pada umumnya. Tapi ini teks aslinya tidak mengatakan demikian. Yesus yang tidak mengenal dosa telah menjadi dosa. Dia tidak telah menanggung dosa, bukan. Atau telah menanggung hukuman, bukan. Kalau dosa boleh menjadi dosa, artinya dia dosa itu lebih dari sekedar berbuat salah. Oke? Dosa itu lebih dari sekedar melanggar hukum Allah. Dosa itu ada kuasanya. Ada oknum si jahat di situ. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, dia tidak hanya menanggung kesalahan kejahatan kita, tapi dia tanggung dosa itu. Dosa itu ditimpakan kepadanya. Sehingga kuasa itu dihancurkan. Nah, mungkin ini jarang Bapak Ibu dengar. Kalau Bapak Ibu perhatikan sebelum kita balik ke sini ya. Coba saya kasih satu lagi ayat. Roma 8 ayat 3. Roma 8 ayat 3. Ya, Roma 8 ayat 3. Nanti kita kembali ke ayat ini. Tadi saya bilang harus konsentrasi ya. Jangan sampai pikirannya di mall, nanti ketinggalan. Sebab ini sesuatu yang buat kamu menjadi seorang Kristen yang bertumbuh dewasa, yang menjalankan otoritas Allah. Jadi tidak menjadi Kristen yang cengeng, yang menjadi korban situasi. Tapi kamu adalah Kristen yang selalu pemenang. Ini prinsip harus dimiliki. Tuh, Roma 8 ayat 3, baca sama-sama. 2, 3. Terus ayat 8. Oh, mundur lagi ayat 3. Ya, saya akan jelaskan. Bapak Ibu, ayat ini seringkali jarang dikorbankan. Yang seringkali adalah Yesus menanggung hukuman kita. Tapi jarang dikorbankan Yesus itu menanggung dosa kita. Dosa kita itu bukan hanya sekedar penghukuman ya. Tapi tentang kuasa yang buat manusia menantang Tuhan. Kuasa yang buat manusia itu punya kecenderungan yang jahat melawan firman Allah. Tidak setuju dengan Tuhan. Gitu. Ada kuasanya. Sebab itu sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat. Apa yang tidak dapat dilakukan hukum Taurat? Apa yang tidak dapat dilakukan hukum Taurat buat manusia? Tebus dosa tidak bisa apa lagi? Dia tidak bisa mengubah kita. Oke? Hukum itu tidak bisa mengubah, taunya hanya menuntut dan menghukum. Hukum Taurat, apa yang tidak dapat hukum Taurat karena tak berdaya oleh dosa? Kenapa tak berdaya oleh daging? Kenapa disebut daging? Daging artinya manusia yang sudah dosa yang menguasai tubuh manusia. Oke? Sebab kalau dosa menguasai tubuh manusia, dia tidak takluk kepada hukum Allah.
ayat 5-8 menjelaskannya, tapi saya nggak usah bacakan. Telah dilakukan oleh Allah. Bagaimana Allah melakukannya? Dia menjadi manusia dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Ingat, dosa itu berkuasa dalam daging. Maka untuk menghancurkan dosa, maka Allah harus menjadi daging. Daging di sini jadi manusia. Dengan kata lain, dosa itu sudah menguasai manusia, maka untuk mengalahkan dosa Allah harus menjadi manusia. Oke? Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging. Nah, apa maksudnya itu serupa dengan daging? Jadi kalau Alkitab itu bahasa kalimatnya itu bertingkat gitu, berlapis. Ya kan? Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Daging artinya anaknya menjadi manusia. Itu kita ngerti. Kalimat kedua, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Bisa pahami? Serupa dengan daging. Yesus jadi manusia serupa dengan manusia. Serupa itu gambar. Serupa itu bukan seperti. Tahu seni rupa? Apa itu seni rupa? Seni seperti? Indonesia kan serupa dan seperti itu mirip dah dalam pengertian kata sifat. Tapi kalau kata benar serupa itu adalah segambar. Seni rupa itu seni gambar, seni patung, seni pahat. Telah yang serupa dengan daging yang dikuasai. Yesus menjadi mempunyai tubuh yang seperti tubuh manusia yang dikuasai oleh dosa. Yang serupa dengan daging dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Dia telah menjatuhkan hukuman dosa dalam tubuhnya. Oke? Yesus tuh mati di kayu salib tidak hanya menanggung hukuman, dia menanggung dosa. Dia buat apa? Dia menanggung dosa untuk menghancurkan, untuk menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Dia menghancurkan kuasa dosa dalam tubuhnya. Wow. Dia tidak hanya menanggung kesalahan hukuman harus kita tanggung, tapi dia menghancurkan dosa buat kita melakukan pelanggaran itu. Oke, kembali ke 2 Korintus tadi pasal 5 ayat 21. 2 Korintus 5 21. Ya, Bapak Ibu supaya bisa nyambung nih, mengerti memahami tentang kebenaran ini. 2 Korintus 5 21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi, berarti Yesus menghancurkan dosa dalam tubuhnya. Oke? Dalam daging dikasih dia mati tidak hanya menanggung hukuman, tapi dia menghancurkan kuasa dosa dalam tubuhnya. Oke? Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Teks aslinya tidak demikian. Teks aslinya adalah kata benda. Bisa bedakan kata benda dengan kata kerja? Kata kerja adalah sebuah kata yang menjelaskan sebuah kegiatan. Kata benda itu sesuatu yang sudah jadi. Oke. Jadi di sini bukan kata kerja yang dibenarkan, tapi kata benda, supaya di dalam Kristus kamu itu menjadi kebenaran Allah. Wow. Jadi ada tukar posisi. Yesus menjadi manusia di posisi kita yang dikuasai seperti manusia dikuasai dosa, banyak dosa, supaya kita ada di posisinya menjadi manusia yang jadi keluarganya Allah. Atau memiliki karakternya Allah gitu. Ingat, karakter Allah itu adalah benar. Supaya di dalam Kristus kita menjadi kebenaran Allah. Jadi dengan kata lain, orang lain mau lihat Allah benar atau tidak, sekarang lihat siapa? Lihat kita, anak-anaknya Tuhan Yesus. Kalau Allah ingin melihat bagaimana Allah rupanya benar atau tidak, lihat kepada Yesus. Sekarang Allah mau Allah atau Yesus benar, lihat kepada orang-orang yang percaya kepadanya, yang percaya, yang mengerti kebenaran ini. Jadi ketika kita percaya Tuhan Yesus, saudara-saudaraku, dia tidak hanya menanggung hukuman kita atau pelanggaran kejahatan kita, tapi dia tanggung dosa itu. Ada pertukaran tempat supaya nanti dia berikan kebenarannya buat kita. Halo? Ada tukar posisi. Yesus lahir jadi manusia supaya kita boleh lahir menjadi anak-anak Allah.
Apa artinya anak-anak Allah? Bapak Ibu tahu apa artinya anak-anak Allah? Hah? Kalau anak kucing, kucing bukan? Hah? Kalau anak Allah? Allah. Iya kan? Kalau anak manusia, manusia bukan? Kalau anak Allah? Ya ini dahsyat, tapi jangan bilang aku Allah ya. Allah hidup dalam diri saya. Allah menjadi diri saya. Wow, ini kebenaran yang dahsyat nih. Tapi kalau kamu atau kita selalu pikir ada Allah, ada saya, disitulah kelemahan kamu. You tidak pernah berpikir Allah menjadi kamu. Padahal Tuhan sudah mengatakan tinggal dalam aku dan aku di dalam kamu. Seperti aku dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Ada kesatuan dengan Tuhan Allah. Tapi manusia yang percaya kepada Tuhan kalau tidak bertumbuh selalu ingin ada pemisahan. Itu sebab yang membuat Allah tidak bisa operasi penuh dalam hidupnya. Nah, bicara tentang kebenaran sekali lagi, dia tidak hanya membenarkan, tapi dia memberikan dirinya yang benar itu menjadi kebenaran kita supaya kita bisa hidup. Kalau Yesus hanya benarkan kita dalam proses hukum, kita akan lagi setelah itu mengulangi kesalahan. Ini semuanya ini yang saya jelaskan, itu menjadi milikmu hanya lewat iman. Lewat iman artinya kamu menerima benar apa yang firman Tuhan katakan, lalu kamu hidup oleh kebenaran itu. Artinya orang benar hidup oleh iman. Iman itu datang dari pendengaran akan firman. Kamu hidup oleh firman itu sendiri sama dengan hidup oleh iman. Orang benar itu hidup oleh pernyataan Allah. Maka kamu akan sungguh memiliki kebenaran Allah yang adalah Yesus itu sendiri. Tapi kalau kamu tidak percaya itu tidak mungkin hidup benar. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sebagai ayat pembanding di 2 Korintus 5, 17, 21 ini. Coba kita lihat di 1 Korintus pasal 1. Bapak Ibu sudah agak pusing? Hah? Kayaknya nggak pusing ya. Ini kan kita nggak naik halilintar kan di Ancol itu kan nggak usah pusing, ya kan? 1 Korintus 1:30. Bapak Ibu mau dengar dulu contoh dengan firman Tuhan? Ya, maka saya kutip firman Tuhan kan, supaya kita mendengar firman itu. Coba baca sama-sama. 2, 3. Ada artinya nggak itu buat Bapak Ibu Saudara? Kamu makan nggak ayat itu? Atau kamu hanya biarkan saja di sana? Banyak anak Tuhan biarkan firman Tuhan itu tetap di Alkitab. Maka itu dia nggak pernah makan. Maka rohaninya nggak pernah bertumbuh jadi kuat, nggak bisa. Kalau dia baca firman Tuhan tidak mengerti, dia tetap ada di Alkitab. Tapi dia tidak makan. Padahal Tuhan mengatakan manusia tidak akan hidup hanya oleh roti saja, tapi tadi setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah, ya kan? Jadi kalau itu baca Alkitab harus mengerti supaya kamu makan. Kalau nggak makan lalu lemes, nggak bisa memikul kehidupan, tidak bisa menggenapi kehendak Allah di hidupmu. Tetapi oleh Dia, artinya oleh Allah, kita ada di dalam Kristus Yesus. Kapan? Ketika kita mendengar Injil. Yesus diutus Allah mati karena kita dan dia berikan hidupnya. Kita percaya. Lalu Allah membuat kamu, memasukkan kamu ada di dalam Kristus. Oke? Waktu kamu percaya Yesus, Allah buat kamu ada di dalam Kristus. Yesus itu tempat tinggal. Oke? Tinggallah di dalam aku. Ya kan kata Tuhan dong, kalau kamu tinggal dalam aku, kamu aman. Tapi kalau firmanku tinggal dalam kamu, kamu dahsyat. Oleh Allah kita ada di dalam Yesus. Dan Allah menjadikan Yesus yang kita di dalamnya. Yesus itu menjadi apa? Hikmat.
Hikmat itu artinya you punya sebuah pencerahan ilahi dari Allah. Apa yang harus dilakukan dalam waktu tertentu, di saat tertentu, untuk kasus tertentu. Hikmat itu Sophia bahasa Yunaninya. Itu kata benda. Oke? Bukan memberi hikmat. Hikmat Yesus itu menjadi hikmatmu. Yesus itu adalah hikmatnya Allah. Sekarang Allah memberikan Yesus menjadi hikmatmu. Wah. Terus Indonesia di bagian kedua disebut ia membenarkan. Nah, Indonesia ini suka terjemahannya suka tidak sesuai dengan teks aslinya gitu. Teks aslinya masih satu ayat. Oke. Masih gunakan kata benda. Ia menjadi kebenaran. Ia menjadi kekudusan. Dia menjadi penebusan kita. Itu teks aslinya, semuanya kata benda. Dia menjadi Sophia, dia menjadi dikaiosune, kebenaran. Dia menjadi hagiasmos, kekudusan, kesucian kita. Dia menjadi aluptrosis, dia menjadi penebusan kita. Semua kata benda. Mana lebih tinggi? Dibenarkan Allah, dibenarkan oleh Yesus, atau Yesus berikan kebenarannya? Mana lebih tinggi? Hah? Yesus memberikan kebenarannya. Kalau kamu dibenarkan, nanti kembali lagi bisa jadi tidak hidup benar. Supaya itu tidak terulang, maka Yesus memberi diri kalian menjadi kebenaran kita. Oh, jadi di sini ada pertukaran posisi. Yang saya katakan kepada kita, Bapak Saudara, itu yang Alkitab nyatakan kepada kita. Bapak Ibu harus memahami dan menerima kebenaran itu menjadi imanmu. Dan kamu hidup oleh kebenaran ini, hidup oleh iman. Kamu akan masuk pada realita yang Tuhan katakan. Halo. Kenapa orang benar harus hidup oleh iman? Kalau di teks itu yang tema yang saya kasih kepada Pak Gembala, di Ibrani 10 ayat 38 mengatakan, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri, tidak hidup oleh iman lagi, maka aku tidak berkenan kepadanya. Mengapa orang benar harus hidup oleh iman? Hidup iman di sini artinya kamu itu menerima hidup oleh apa yang Tuhan katakan kepadamu di dalam Injil. Kalau kamu tidak mau hidup oleh Tuhan katakan kepadamu, Allah gak suka sama kamu. Kamu hidup di luar targetnya Tuhan. Bisa pahami? Jadi hidup oleh iman itu bukan sekedar aku hidup oleh percaya. Apa? Yang penting aku percaya. Bukan. Iman itu tidak sama dengan percaya. Walaupun ada irisan dikit dengan percaya. Iman itu lebih dalam dari percaya. Iman itu adalah hidup oleh apa yang Tuhan katakan. Halo? Bapak Ibu bisa terima ini kebenaran? Agak hun-hun sedikit. Hah? Kalau kamu hidup oleh saudara ini, setan takut sama kamu. Bukan kamu takut sama setan. Oke? Enggak pernah gelap menang lawan terang kan? Pernah lihat terjadi ketika sesuatu terang, tempatnya datang masih gelap, lalu tempat itu jadi gelap? Pernah dengar? Enggak pernah. Yang ada adalah sebuah tempat yang gelap, lalu orang nyalakan korek api, jadilah terang. Dan memang tidak pernah gelap itu bisa kalahkan terang. Apalagi antara Tuhan dengan setan. Oh, perbandingannya jauh. Apalagi antara Tuhan dengan setan yang anak-anak Tuhan. Jauh. Karena anak Tuhan memiliki Tuhan dalam hidupnya. Maka kalau kita memiliki kebenaran itu bukan kita takut sama setan. Setan yang takut sama kita. Tapi berhubung karena anak Tuhan tidak tahu. Tadinya setan mau kabur. Lihat dia kabur jadi dia kejar lagi gitu loh. Bisa nangkap gak? Setan kan takut sama anak Tuhan nih. Tapi si anak Tuhan gak tahu dia orang benar. Dia pengaruh takut sama setan. Tadi setan dia datang, setan sudah mau kabur. Tapi karena orang itu dengan contoh ya, sebuah hotel dia dapat berita kamar ini
Ada sudah 17 orang gantung diri di sana. 17 gantung diri di sana. Lalu saya dapat nomor kamar hotel itu. Masuk langsung gimana? Ya kan? Setan ada di dalam kamar itu. Tadi setan sudah tahu, waduh, si orang benar itu mau masuk kamar ini. Setan sudah mulai ancang-ancang mau kabur nih. Tapi orang benar itu tidak tahu dia orang benar. Dia mendapat berita bahwa kamar itu ada 17 orang yang pernah gantung diri di situ. Lalu dia mulai takut. Sehingga dia, enggak jadi. Setan bilang, jadi setan kejar dia. Jangan sampai terjadi Bapak Ibu Saudara. Oke? Karena tidak menyadari tentang status ini. Nah, kebenaran hari ini membuat Bapak Ibu Saudara bertumbuh dewasa. Sungguh. Semua yang kamu pergumulkan di hidupmu sebenarnya tidak perlu kamu gumulkan. Ini kalimat di dalam. Yang kamu pergumulkan di hidupmu sebenarnya kamu gak usah digumulkan karena sudah selesai. Tapi berhubung banyak anak Tuhan tidak mengenal kebenaran. Ayat terakhir. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. Masih dalam kaitan ini saudara-saudaraku. Dibacakan buat kita sama-sama 2, 3. Cukup, ayat 3 dulu. Kalau Indonesia, kalau saudara baca Alkitab itu ya, kalau baca Alkitab itu tidak mengerti dan tidak terbuka kebenaran itu, nggak makan. Itu seperti pergi ke restoran, lagi lapar ya, cuma masakan enak. Lalu kamu pergi lagi dari restoran itu. Setelah itu masih lapar atau kenyang? Nah. Kalau secara jasmani, tahu lapar itu secara rohani banyak anak Tuhan tidak tahu dia lapar. Karena kuasa ilahinya, Allah telah memberikan kepada kita apa? Sebagian. Apa itu segala sesuatu? Semua. Tidak ada yang tidak termasuk untuk apa? Untuk hidup yang saleh. Apa itu hidup yang saleh? Tadi sebenarnya itu adalah godliness, hidup ilahi. Hidup bukan seperti manusia, tapi hidup seperti Allah. Oke? Yang telah ya, hidup yang mulia oleh yang saleh oleh pengenalan kita akan dia intal kita oleh kuasa yang mulia dan ajaib. Indonesia yang kuasa yang mulia itu apanya? Kalau terjemah Indonesia yang mulia dan ajaib itu apanya itu? Coba lihat bahasa Inggris, ada nggak bahasa Inggris, Pak? Ada yang punya bahasa Inggris? Nggak ada ya. Saudara punya buku di King James, yang mulia itu bukan kuasanya, memberi kita hidup yang mulia dan ajaib. Oke. Sama dengan 1 Petrus 1 ayat 9. Itu memberitakan perbuatan-perbuatannya ajaib. Kamulah imamat yang rajani. Ya, dipakai kuliah dari kegelapan terangnya ajaib untuk memberitakan perbuatannya yang kalau you gak ajaib bisa gak beritakan perbuatan ajaib? Bisa gak? Bisa gak? Kalau you tidak ajaib, bisa gak beritakan perbuatan Tuhan ajaib? Gak bisa, maka orangnya ajaib dulu. Ajaib dulu. Ini sama. Jadi oleh kuasa ilahi, ia telah memberikan kepada kita sesuatu hidup yang ilahi dan mulia dan ajaib. Oleh apa? Pengenalan kita. Pengetahuan kita akan dia dari firman-Nya yang disampaikan kepada kita. Gitu. Apa yang kamu gumulkan? Sudah Tuhan selesaikan. Tapi you harus bisa bertumbuh. Ya. Kalau gak bertumbuh seperti orang banyak duitnya, semua rumah bagus, perlengkapan lengkap, tapi anaknya masih bayi. Kalau lapar nangis gak? Tapi kalau dewasa dia nangis gak lapar? Dia kemana itu? Cari makan. Gak usah keluar, di dalam rumahnya banyak makanan kan? Dia masak Indomie, goreng telur. Tapi kalau masih kanak-kanak, nangis. Anak Tuhan juga sama. Semua di rumah Tuhan semua sudah ada. Tapi kalau mau tidak bertumbuh, you nangis terus sama Tuhan.
Tuhan yang lain engkau tolong, kenapa engkau tidak tolong aku? Karena tidak mengenal kebenaran. Oke. Hari ini tentang orang benar. Itu adalah perbuatan Allah buat kita. Terimalah firman Tuhan ini. Yesus tidak hanya membenarkan kita dengan menanggung hukuman kita. Menghancurkan dosa. Mengalahkan setan bagi kita. Mengalahkan manusia lama, keinginan daging. Tapi dia memberikan kebenarannya buat kita. Okay. Renungkan itu dan simpan di hatimu. Pikir ulang dan pikir ulang sampai kamu dikuasai oleh kebenaran itu. Kamu bangun pagi, you tahu you orang benar yang dilindungi Tuhan. You orang benar yang sudah diberkati Tuhan. Berkat itu ada di rumah, ada di atas kepala orang benar. Berkat itu ada di atas kepala orang benar. Jadi kalau kamu hidup kesadaran ini, you tidak hidup seperti pengemis. Kesadaran Allah menguasai kamu, sehingga roh Allah memanifestasikan wibawa dan kuasanya. Bapak Ibu, kita adalah orang benar. Karena apa yang Allah perbuat bagi kita Yesus. Berdirilah teguh supaya kalau kamu mengalami seluruh manfaat guna orang benar yang sudah Tuhan nyatakan kepadamu. Sehingga kamu menjadi saksinya Tuhan, menolong banyak orang. Karena hidupmu mulia dan ajaib. Tapi kalau engkau susah, engkau sendiri gak punya duit, menolong orang gimana tuh? Hah? Kalau sendiri punya hutang, menolong orang lain bisa gak? Gak bisa. Gak bisa saudara-saudaraku. Karena itu milikilah kebenaran ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Mari kita berdiri, kita akan masuk dalam doa. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang mulia, menolong anak-anakmu, umatmu memahami kebenaran ini dan sehingga mereka hidup oleh firman-Mu. Sehingga manusia rohnya bertumbuh dan hidup dalam kemuliaan-Mu jadi saksi kebangkitan Kristus. Roh Kudus menolong setiap anak-anak-Mu. Terima kasih untuk kebenaran-Mu. Terima kasih Kristus Tuhan menjadi kebenaran kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk segala berkat yang menyertai orang-orang benar. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Bapak Ibu silakan duduk.